Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Beraya mengalami gangguan kejiwaan? Tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan candaan belaka Beraya. Kalau misalkan kita melihat statistik di Indonesia, ada sekitar 10% orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dan 20% orang lainnya itu berpotensi untuk mengalami gangguan kejiwaan. Itu di Indonesia. Maka berdasarkan statistik itu seharusnya kita juga bisa menemukan relevansinya di channel ini, yaitu penonton Guru Gembul Channel itu sekitar 10% diantaranya mengalami gangguan kejiwaan. Apakah Baraya termasuk atau tidak? Simak videonya sampai tuntas, karena di sini kita akan menemukan indikasi-indikasi penting apakah Baraya ODGJ atau bukan, sadar atau tidak. Jadi ayo kita mulai. Baraya, selain alasan moral dan alasan etika, kenapa ODGJ harus menggantikan istilah gila adalah karena ODGJ itu definitif, jelas, sedangkan gila itu tidak definitif. Maksudnya, ketika kita memahami istilah ODGJ, kita memahami bahwa orang itu mengalami gangguan kejiwaan tertentu atau mengalami gangguan mentalitas tertentu. Begitu kan? Nah, itu tidak harus menjadi gila, karena depresi itu masuk ke dalam gangguan mental, yang dengan demikian maka masuk dalam istilah ODGJ sebenarnya, atau skizofrenia yang dapat bisikan-bisikan gaib itu, atau fobia, atau trauma, dan sebagainya, itu sebenarnya masuk dalam kategori gangguan mental tertentu. Nah, di episode ini kita akan fokus pada depresi. Orang-orang depresi itu sering tidak sadar bahwa dirinya itu depresi. Karena itu Baraya harus nonton videonya sampai tuntas. Kita akan sebutkan ada 6 karakteristik orang yang berpikirnya dengan kesalahan logika yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang depresi. Begitu. Yang pertama itu adalah orang-orang yang berpikir hitam dan putih, atau bahasa Inggris biasa dikenal terima seluruhnya atau tidak sama sekali. All or nothing, gitulah kurang lebihnya. Jadi misalkan begini Baraya, di Mesir dulu itu ada seorang murid Hasan al-Banna yang kemudian menjadi depresi. Namanya itu adalah Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb itu yang nulis Fi Zilalil Quran itu pernah melontarkan sebuah kalimat yang isinya adalah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, atau tidak sama sekali. Begitu ya. Nah, ini adalah kata-kata orang depresi. Jadi terima seluruhnya atau tidak sama sekali. Jadi orang Islam yang soleh, yang taat, yang baik, atau murtad aja sekalian gitu. Nah, ini adalah karakteristik orang depresi. Sebab di dalam Al-Quran memang masuklah Islam secara kafah, ya ada yang seperti itu, tapi tidak ada ancaman pergi aja sama sekali. Bahkan ajaran Nabi Muhammad itu, masuklah kamu ke dalam Islam sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Kerjakan Islam sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Jangan dipersulit dan jangan maksain. Ambil jalan yang paling mudah. Itu ajaran Nabi Muhammad itu seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah Islam yang normal. Kalau Islam yang depresi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau tidak sama sekali. Makanya orang-orang yang seperti itu ngomongnya, atau ulama-ulama yang seperti itu, biasanya ulamanya gampang marah. Ya karena depresi itu, cek aja. Dan jangan diikuti ulama yang depresi, karena salah satu karakteristik ulama itu adalah mentalnya sehat. Kalau mentalnya nggak sehat, ya jangan diikutin. Tapi sebenarnya cara-cara seperti ini memang khas dimiliki oleh orang-orang yang depresi, dan ini sering bahkan dieksploitasi oleh Sun Tzu. Jadi Sun Tzu itu kan pernah nulis buku yang Art of War itu ya. Nah, itu di situ itu ada salah satu petikan yang sangat penting. Kalau kamu berperang dan musuh kamu lebih banyak, maka tempatkan musuh kamu di tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Itu kata Sun Tzu. Tempatkan pasukan kamu di tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Kenapa seperti itu? Karena Sun Tzu itu memahami benar-benar teori depresi yang tadi itu. Kalau orang depresi itu ambil seluruhnya atau tidak sama sekali. Dalam hal ini, Sun Tzu memberikan pada pasukannya itu satu tempat yang dia tidak memiliki opsi lain. Benar-benar gak ada opsi lain. Kalau gak maju melawan musuh, kamu tetap akan mati. Begitu, gak ada celah sama sekali, gak ada untuk kabur, gak ada diplomasi, gak ada apa, gak ada. Satu-satunya adalah melawan atau mati secara mengenaskan, begitu. Melawan atau mati secara pengecut, begitu. Itu juga misalkan digunakan oleh Tariq bin Ziyad ketika dia melakukan invasi terhadap Spanyol. Jadi Muslim, Maroko dan Arab itu bersatu kemudian nyerang Spanyol. Nah, di situ ketika sudah nyebrang Selat Gibraltar, itu kapal-kapal semuanya dibakar, semuanya dihancurkan. Tariq bin Ziyad kemudian mengatakan, kapal-kapal sekarang sudah dihancurkan, kalian nggak bisa kembali ke kampung halaman sebelum kalian meraih kemenangan melawan orang-orang Spanyol itu. Jadi logikanya selalu sama. Jadi nggak dikasih pilihan lain, cuman pilihan itu aja.
Orang-orang normal itu, yang normal ya, melihat dunia ini penuh sekali warna. Bahkan secara fisik aja, mata kita itu setidaknya melihat 10.000 warna yang berbeda. Kita bisa mengidentifikasi perbedaannya. Begitu. Nah, tetapi orang-orang yang mengalami depresi itu hanya bisa melihat hitam atau putih gitu. Jadi lu tuh jangan ngajarin sesuatu yang gak jelas, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Udah gak ada yang lain, gak ada abu-abu. Nah, mereka mikirnya seperti itu. Ya iya emang gak ada yang abu-abu, karena bukan hanya abu-abu, ada merah, ada kuning, ada hijau, dan sebagainya. Tapi mereka tidak bisa melihat seperti itu karena mereka depresi. Makanya seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang sering mengatakan seperti itu, yang hanya memberikan dua pilihan itu, kalau nggak A ya B gitu. Kalau ambil semuanya ya tolak semuanya gitu. Yang seperti itu biasanya adalah orang yang marah. Wajar karena mereka adalah orang yang depresi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang itu suka sekali mengeneralisir. Jadi ini mengeneralisir itu adalah salah satu cacat logika yang paling sering dialami. Tetapi yang paling sering itu adalah ketika orang itu mengalami depresi. Contohnya begini Baraya. Baraya pernah nggak dengar cewek ngomong gini? Dasar cowok, semua cowok ternyata sama aja, semuanya brengsek. Gitu ya. Semua cowok pada dasarnya brengsek. Itu kan sebenarnya generalisir. Kenapa dia mengeneralisir seperti itu? Karena dia depresi, dia tertekan, mungkin gara-gara dia diputuskan secara mendadak, atau gara-gara dia ngelihat cowoknya selingkuh dan sebagainya, maka dia mengeluarkan semua cowok dasarnya brengsek gitu. Sama saja semua cowok dasarnya brengsek, begitu kan? Nah, itu generalisasi, dan generalisasi itu muncul gara-gara dia depresi atau tertekan atau marah pada waktu itu. Kalau misalkan si cewek itu sedang lagi cinta-cintanya sama si cowoknya, dia akan mengatakan, kamu tuh cowok tuh beda banget sama yang lain gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau dia sangat mencintai, dia akan fokus pada perbedaan laki-laki atau keunggulan laki-laki ini dibandingkan keunggulan laki-laki yang lain. Kalau misalkan dia sedang marah, depresi, dia akan mengatakan cowok itu semuanya brengsek, generalisasi. Nah, mana yang benar? Sebenarnya ya dua-duanya salah, karena itu ada di pinggiran yang tadi itu. Ini mengikuti poin yang pertama, itu dua-duanya salah. Yang benar itu adalah di tengah-tengahnya. Jadi manusia itu melihat segala sesuatu itu kan biasanya dalam definisi. Definisi itu kan terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu adalah dia kelompoknya apa, generalnya apa, kemudian dia masuk identitasnya apa, yang membedakan dia dengan yang lain itu apa, gitu kan, seperti itu. Makanya apa yang dimaksud dengan misalkan guru gembul? Guru gembul adalah manusia, itu generalnya manusia yang begini, detail-detail yang definitif, yang detail-detail yang menguak identitas guru gembul gitu, yang membedakan dengan pihak yang lain. Setiap orang itu berpikir normal dengan cara seperti itu. Nah, orang yang depresi menghilangkan salah satunya. Jadi general aja seluruhnya gitu. Kamu tuh dasar semuanya kayak gini gitu. Dan ini juga bisa kita lihat misalkan dalam perpolitikan di Indonesia, orang-orang kroco-kroco itu, orang-orang yang bawah-bawah itu selalu menjuluki orang lain itu dengan generalisir. Pendukung Prabowo itu semuanya kadrun. Atau semua kadrun itu otaknya nggak ada gitu. Nah, kayak gitu. Ya itu kan generalisir yang tentu saja salah gitu. Atau pendukung Jokowi itu kan buzzer semuanya, dikasih duit bla bla bla. Ya nggak semuanya kayak gitu, tetapi orang-orang yang depresi, orang yang tertekan, orang yang marah itu berusaha untuk menggeneralisir segala sesuatunya. Karena apa? Karena orang yang depresi itu otak logikanya itu ketutup sama emosinya. Makanya saya sering bilang di banyak video, pembenci itu nggak bisa berpikir logis. Jadi kalau Baraya ada yang debat agama gitu ya, yang menjelek-jelekan satu agama dengan agama yang lain, nggak usah diikutin, itu nggak ada logikanya. Kalau misalkan masuk logika beneran, nggak akan nyampe mereka, karena mereka muncul dari emosi, dan emosi itu biasanya menutup logika. Sama seperti ini, orang-orang yang depresi itu logikanya tertutup dan dihabisi oleh emosi. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengabaikan fakta positif, fakta yang baik. Jadi misalkan begini, pernah gak nemu ada cewek lagi ya, cewek kayak gini, dia tuh di foto, jepret, terus pas ada bagian satu, kamu di sini foto ini cantik banget kayak gini, terus dia langsung ngeles, ya itu mah gara-gara fotografernya aja yang pintar, atau ya itu mah gara-gara angle-nya aja yang bagus, aslinya lu tahu kan sendiri kan, muka gue jelek kayak gini kan, bla bla bla. Nah kayak gitu. Jadi ada fakta positif, tapi dia kemudian mencoba untuk menyisihkannya, menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang depresi. Dia berusaha untuk melihat segala sesuatu dengan positif, tapi dia putus asa. Dan karena putus asa, dia bosan dengan istilah-istilah yang positif. Jadi dia kemudian mengabaikannya. Udahlah, gua mah nggak kayak gitu. Udahlah, aslinya mah kayak nggak gitu-gitu. Gua jahat gini, gua jelek dan sebagainya. Ini juga bisa ditimpakan pada pihak lain. Jadi ketika ada satu golongan tertentu, udah fix lah dia mah jahat. Udah fix lah dia mah nggak bener. Ketika ada pembelaan-pembelaan yang ada yang baiknya, ada yang bodoh amat, yang itu yang orang-orang kayak gitu mah pasti jahat semua. Orang-orang kayak gitu pasti jelek semua. Itu
Yang pertama, cacat logika yang pertama, cacat logika yang kedua, cacat logika yang ketiga itu semuanya terangkum dalam satu waktu. Jadi mereka mencoba untuk menghindarkan hal-hal yang positif disematkan pada satu pihak tertentu, dirinya atau pihak yang lain. Begitu. Bisa dipahami lah ya. Kemudian yang keempat, ciri orang depresi berdasarkan dengan kecacatan logika yang biasa ada di otaknya, itu adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan atau conclusion jumping gitu. Jadi kesimpulannya cepat-cepat langsung jadi loncat gitu. Ya kalau bahasa kitanya mah sederhananya adalah prasangka. Jadi nungguin anak pulang dari sekolah, tapi kok nggak pulang-pulang gitu. Ditelepon ke gurunya katanya udah pulang-pulang. Dia langsung mikir, jangan-jangan anak saya diculik gitu. Nah, seperti itu. Itu orang depresi itu berpikir seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suami belum pulang-pulang, wah dia jangan-jangan keluyuran sama ini. Nah, kayak gitu. Itu atau ada YouTuber bikin acara konten kayak gini. Itu mau udah cari cuan doang. Nah, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya begini Baraya, kalau misalkan orang normal itu dalam tanda kutip, dia akan mengambil sebuah kesimpulan setelah dia akan menemukan banyak sekali fakta dan data. Fakta-fakta banyak, gabungkan, jadi dia sebuah kesimpulan. Itu normalnya. Tapi karena orang depresi, yang tadi itu emosinya menutup logikanya sehingga kemampuan untuk menganalisis data dan fakta itu hilang, sehingga hanya dengan satu atau dua fakta saja dia langsung mengambil sebuah kesimpulan yang terlalu jauh. Faktanya misalkan suami terlambat pulang, itu faktanya, tapi cuma satu, kesimpulannya tiba-tiba sama dengan dia selingkuh. Nah itu kan jumpingnya jauh banget gitu, loncatnya jauh banget. Nah karakteristik orang yang depresi itu adalah seperti itu, sering mengambil kesimpulan yang seperti itu. Atau misalkan baca judul langsung marah-marah, padahal kan sebenarnya untuk ngambil kesimpulan itu Baraya harus ngambil semua datanya dulu baru ngambil kesimpulan, kan begitu. Tetapi orang yang depresi tidak mau mengambil resiko untuk berintelektual karena emosinya sudah tertutup dan akhirnya dia mengambil kesimpulan yang langsung walaupun salah. Begitu. Kemudian ciri orang depresi yang kelima itu adalah bahwa berharap atau memaksa agar pihak lain itu sesuai dengan kemauan dia. Jadi Baraya sering dengar mungkin, kamu tuh harus kayak gini. Padahal orang yang dimaksud itu nggak punya otoritas. Gitu. Kalau ada bos marah-marahin karyawannya, kamu harus kerja kayak gini. Ya normal, karena dia adalah bos dan dia bertanggung jawab atas kinerja dari karyawannya. Tetapi banyak orang yang dia nggak punya otoritas apapun, tapi dia nyuruh pihak lain. Kamu tuh harusnya gini loh. Kamu tuh harusnya gitu loh. Kamu tuh harusnya mikir kayak saya, kayak gini lah. Apa hak dia untuk nyuruh orang lain mikir dengan cara yang sama seperti itu? Kamu tuh seleranya harus kayak gini. Ini mah gak enak, ini mah kamu makanan ini mah gak enak, ini aja yang ini, ya kayak gitu. Pernah nemu ada ibu-ibu kayak gitu ke anaknya, jangan makan ini mah nanti gak bagus, ini aja gitu. Ya itu mungkin, atau itu adalah gejala depresi. Bukan hanya gara-gara si orang tua itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tapi gara-gara dia depresi. Bisa saja seperti itu. Dan di kolom komentar saya pernah ada kejadian kayak gitu yang dulu-dulu gitu ya. Udah Pak Gembul, jangan ngomong terus. Yang paling penting mah kita melakukan aksi nyata. Pokoknya sampai episode 500 jangan lebih daripada itu. Daripada ngomong terus, baca terus, yang penting melakukan aksi. Siapa dia? Kenapa nyuruh-nyuruh saya gitu? Nah, orang-orang yang depresi itu, atau salah satu contoh kasusnya itu begini. Baraya punya hutang. Nah, kalau orang normal itu punya hutang, gimana caranya biar saya bisa melunasi hutang? Itu orang normal yang punya hutang. Orang depresi yang punya hutang, itu adalah, aduh, itu tetangga saya kayaknya dia baru jual mobil kemarin, semoga bisa dinego kayak gini. Atau, itu saudara saya diangkat jadi pejabat, bisa nih saya ini minta bantuan sama dia dan sebagainya. Dia selalu berharap pada pihak lain. Dia berusaha untuk memaksa pihak lain untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Begitu ya, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus sesuai dengan saya, kamu tuh harus makan makanannya kayak gini dan sebagainya. Nah, tanpa disadari orang yang seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang depresi. Jadi berhati-hati kalau misalkan Baraya nyuruh kepada orang lain atau memberi saran, tapi sarannya tuh maksa, lu tuh harus gini, lu tuh harus gitu. Nah, itu adalah ciri atau karakteristik orang depresi. Kemudian yang keenam itu adalah personalisasi. Ini adalah cacat logika yang sering dimiliki oleh orang depresi. Apa itu personalisasi? Yaitu menempatkan kesalahan hanya pada satu individu. Biasanya diri sendiri, tapi bisa saja pada pihak yang lain. Tapi utamanya biasanya diri sendiri. Jadi misalkan begini, ada anak itu nilainya jelek sekali di sekolah gitu ya, karena si anaknya teh badung dan sebagainya. Kemudian orang tuanya akan mengatakan, ya ada ini mah salah saya sendiri sih, saya nggak bisa ngedidik dengan baik dan sebagainya. Nah itu orang tuanya adalah orang yang depresi yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena normalnya begini Baraya,
sama seperti semua akibat itu disebabkan oleh banyak hal, maka si anak nakal itu disebabkan oleh banyak hal juga. Si anak nakal itu disebabkan oleh orang tuanya yang kurang bisa mendidik, benar. Tetapi gara-gara lingkungannya kurang sehat juga benar. Gara-gara gurunya juga tidak bisa mendidik, itu juga benar. Gara-gara lingkungan sekolahnya misalkan kurang baik, itu juga benar. Jadi ada banyak sekali faktor. Orang tua itu hanya memiliki saham, tapi bukan satu-satunya pemilik saham itu. Begitu. Jadi kalau misalkan orang normal itu, dia benar-benar bisa memahami satu akibat disebabkan oleh banyak hal. Dan tidak mungkin menyalahkan pada satu pihak, apalagi khususnya dirinya sendiri. Jadi kalau ada kecelakaan, yaitu sopir truk nabrak pesepeda gitu, sampai meninggal, misalkan seperti itu. Penyebabnya kan bukan hanya si sopir truk itu. Penyebabnya adalah kenapa si perusahaan truk itu mempekerjakan dia yang kurang baik. Atau misalkan gara-gara si sopir truk itu ketiduran di situ, ngantuk. Gara-gara kurang tidur dan sebagainya. Itu kan penyebabnya banyak sekali. Dan ada banyak pihak sebenarnya yang di sana yang turut menanggung kesalahan. Tapi orang yang depresi itu karena otaknya tertutup, yang tadi itu otaknya tertutup sama emosi dan sebagainya, dia tidak bisa menganalisis banyak hal. Tidak bisa menganalisis banyak data. Dia hanya fokus pada satu hal dan pokoknya yang bertanggung jawab adalah saya. Pokoknya yang bertanggung jawab adalah si Anu dan sebagainya. Begitu. Jadi, kenapa Indonesia nggak maju-maju? Ya iyalah presidennya kayak gitu. Nah, dia menempatkan kesalahannya itu hanya pada satu pihak saja. Itu jelas adalah orang depresi. Begitu. Nah, jadi, iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, fokusnya adalah Baraya. Di episode ini kita akan sama-sama introspeksi. Kalau Baraya menemukan ada satu atau beberapa di antara 6 karakteristik yang saya sebutkan barusan, maka tidak harus benar ya, tidak harus benar. Tetapi kemungkinan besar Baraya masuk dalam kategori depresi tanpa Baraya sadari. Semoga bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.